Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani seluruh Indonesia. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, semangat bertaninya. Pada kesempatan pagi hari ini kan kawan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik video ini, dan harapan kami kawan-kawan menontonnya hingga akhir. Di kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tips atau pengalaman ya kawan, mengenai tentang tanaman cabai, khususnya cabai keriting, yang dimana kita peroleh pelajaran kali ini yaitu saat musim kemarau. Jadi kan kawan, saat musim kemarau pada dasarnya apapun tanaman yang kita budidayakan pastinya ada namanya perawatan. Perawatan sendiri saya tekankan, perawatan itu bermacam-macam. Ada perawatan tentang pemupukannya, lalu penyiangan gulma atau pengendalian gulma, lalu juga ada pengendalian hamanya kawan-kawan, hama dan penyakit. Nah, akan tetapi pada kali ini kami lebih spesifik akan membahas mengenai tentang perawatan pemupukan. Jadi kawan-kawan, perawatan pemupukan itu untuk tanaman cabai itu harus satu, tepat sasaran. Yang kedua, tepat dosis. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, tepat caranya ya, atau tekniknya dan lain sebagainya. Nah, ini kan kawan, lebih kita mengerucut lagi mengenai bagaimana cara pemupukan pada musim kemarau ya kan kawan. Musim kemarau yang dimana kondisi lahannya itu sudah kering, akan tetapi sudah ditanami. Seperti tanaman cabai kita ya kan, kondisi lahannya kalau kan bisa lihat ini kondisinya kering, tapi kondisi tanamannya itu sudah tumbuh dan berkembang kawan-kawan semacam itu. Nah, oleh sebab itu ketika kondisi semacam itu kawan-kawan ya perlu menggunakan teknik yang sesuai juga. Karena mengapa? Karena teknik yang sesuai tersebut nantinya akan menjadikan perawatan tersebut bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan tanaman yang kita budidayakan. Apalagi musim kemarau semacam ini yang dimana kondisi lahan budidaya kita ya, kondisi bahan baku yang digunakan untuk perawatan dan sebagainya itu minim, menjadikan ya kita perlu sedikit melakukan inovasi, yaitu berupa teknik perawatan yang sesuai dan tepat. Nah, di kesempatan kali ini ya kita akan melakukan pemupukan menggunakan teknik yang tepat. Salah satu teknik yang bisa kita aplikasikan ya kan kawan pada proses pemupukan itu yaitu pemupukannya harus tepat waktu ya. Selain tepat sasaran, tepat dosis, kita perlu namanya tepat waktu. Nah, waktu pemupukan itu harus di musim kemarau semacam ini harus tepat. Karena apa? Karena ini kondisinya kalau tidak tepat, itu unsur-unsur hara yang berada di pupuk ini tidak bisa terserap secara maksimal. Nah, disebabkan apa? Disebabkan nantinya unsur hara ini akan diserap oleh tanah, karena tanah sendiri juga perlu namanya air ya kan kawan, semacam itu. Dan itu sifatnya juga menyerap juga kan kawan, ibaratnya kayak spons lah. Kalau sponsnya kering dikasih air langsung menyerap. Nah, begitu pula tanah juga kayak gitu. Nah, kita sebagai seorang petani ya harus menyesuaikan bagaimana cara pemupukan yang tepat agar pupuk yang kita berikan itu sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan sesuai dengan tanaman tersebut menyerapnya ya kan kawan ya. Dalam artian pupuk ini ketika kita aplikasikan ke lahan
itu pupuk tersebut bisa diserap oleh tanamannya. Nah, itu caranya cukup sederhana ya kan kawan. Tips bagi kami cara pemupukannya yaitu adalah lakukan proses pemupukannya ketika setelah dilakukan proses penyiraman. Jadi pemupukan pada tanaman cabai yang ada di sini itu dilakukan setelah dilakukan proses namanya penyiraman. Ya, kemarin kita sudah siram terlebih dahulu, baru kita lakukan proses namanya pemupukan. Kondisinya saat ini adalah kemarau yang dimana kondisinya cukup kering. Mengapa saya saranin semacam itu? Karena apa kawan-kawan? Karena kondisi kemarau semacam ini tanah itu cukup kering. Ya, mungkin tidak perlu waktu berhari-hari, tanah itu langsung cepat mengering ya kan semacam itu. Sehingga ketika kondisinya kering, tanah itu saya katakan seperti spons. Ketika kondisi kering, ketika kita beri air, tanah langsung menyerap air. Nah, sedangkan akar atau tanaman ini juga butuh pupuk juga, butuh air juga. Nah, itu biasanya menyerapnya juga dari tanah. Akan tetapi tanah sendiri memiliki penyerapan air dasar lah, ibaratnya fondasinya lah kan kawan, semacam itu. Jadi tanah itu ada air yang bisa dilepaskan, ada juga air yang tidak bisa dilepaskan. Nah, untuk budidaya cabai semacam ini, ketika kondisi kemarau semacam ini, alangkah lebih baiknya kawan-kawan menyiramnya terlebih dahulu. Perawatan penyiraman ya dengan menggunakan air biasa campur POC itu juga bagus. Nah, itu dilakukan penyiraman terlebih dahulu, baru dilakukan proses pemupukan dengan menggunakan pupuk semi organik. Nah, itu ketika kita lakukan penyiraman terlebih dahulu, nanti efeknya tanah itu akan menyerap air sesuai dengan kebutuhannya ya, kebutuhan dasarnya. Lalu sebagian air juga akan tersimpan yang nantinya akan dilepas untuk tanaman cabai kita. Nah, ketika sudah tanah itu memiliki kemampuan semacam itu, barulah kita berikan pupuk semacam ini ya, pupuk semi organik, yang dimana pupuknya kita sebagian beli. Nah, pupuk yang sebagian beli itu kita aplikasikan setelah pengocoran air tersebut. Tujuannya agar apa? Agar pupuk ini itu bisa berada pada tanah, berada pada perakaran tanaman, akan tetapi pupuk tersebut bisa dilepaskan oleh tanah ya untuk tanaman cabai budidaya kita, semacam itu kan kawan. Sehingga nantinya nantinya pupuk yang semacam ini tidak terikat dengan tanah ya kan kawan, dalam artian tidak istilahnya ini pupuknya itu bisa dilepaskan dah, semacam itu, bisa diserap tanaman ya, bisa diserap tanaman secara mudah dan gampang. Beda ketika kondisinya kering, tanah itu juga butuh butuh air yang perlu ada di tanah tersebut. Nah, itu biasanya sulit ya kan kawan, sulit dalam proses nantinya pemberian atau pelepasan unsur-unsur hara atau pupuk yang kita berikan ke lahan budidaya kita. Sehingga alangkah baiknya saran kami ya, pada dasarnya ketika musim kemarau semacam ini diberikan air terlebih dahulu biar kondisi ketersediaan air pada tanah itu sudah terpenuhi. Nantinya kalau sudah terpenuhi, baru kita berikan pupuk semi organik ya, pupuk semi organik, sehingga nantinya pupuk semi organik tersebut kondisinya berada dalam tanah tapi bisa dilepaskan oleh tanah, sehingga ketika sewaktu-waktu akar menyerap pupuk tersebut, maka yang terjadi adalah pupuk tersebut bisa diserap tanaman secara mudah dan gampang, sehingga nantinya tanaman budidaya kita
atau tanaman cabai kita nanti bisa kondisinya semacam ini kan kawan ya, tetap hijau meskipun musim kemarau dan tidak layu, dan pertumbuhannya masih dalam kondisi normal-normal saja walaupun agak sedikit terhambat. Nah semacam itu. Nah tujuannya saya menyaranin semacam itu kan kawan, sebenarnya adalah agar kita tidak rugi ya dalam biaya produksi ya untuk cabai ini. Karena apa? Karena ketika kita biaya produksi beli pupuk semacam ini ya, pupuk yang non organik itu kita beli tahu pastinya. Nah, itu mengeluarkan biaya produksi, sedangkan ketika kita aplikasikan tidak bisa diserap tanaman, sama saja kita membuang uang. Nah, trik kami ya kan kawan, agar setidaknya ada pupuk yang diserap oleh tanaman cabai ya, pupuk semacam ini bisa diserap tanaman cabai. Maka dari itu alangkah baiknya kan kawan siram terlebih dahulu dan baru kita aplikasikan ini kan pupuk ya, pupuk semi organik ya, atau pupuk yang sifatnya membeli. Nah itu baru kita aplikasikan. Dan oh ya kawan-kawan, di saat pengocoran atau penyiraman ya, sebelum dilakukan proses pemupukan, alangkah baiknya juga dicampuri dengan menggunakan pupuk organik cair agar nantinya tanaman tersebut bisa sehat ya. Di sisi lain juga ketersediaan unsur haranya makin lengkap kan kawan, semacam itu. Dan pupuk organik cair yang saya maksud ada pupuk organik cair yang murah-murah saja, yang biaya produksinya sangat rendah ya kan kawan. Nah yang semacam itu saja, nggak perlu yang mahal-mahal ya. Yang penting kita aplikasikan dan tanamannya kan kawan bisa lihat sendiri untuk tanaman cabai kita alhamdulillah rata-rata hijau ya kan kawan. Hanya saja saya mengakui bahasanya di saat ini tanaman cabai kita itu pertumbuhan untuk tingginya itu agak sedikit melambat ya, karena ya wajar, saya menyiram ini saja 4 hari sekali kawan-kawan, sedangkan melakukan proses pemupukannya setiap 1 minggu sekali, itu pun setelah dilakukan proses pengocoran lah kan kawan, semacam itu, atau penyiraman air ke tanaman budidaya cabai kita. Oke kawan-kawan, itu sedikit sharing saja dari kami. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah, manfaat serta hal-hal positif dari budidaya tanaman cabai kami, dan yang jelas meninggalkan sisi negatif maupun kekurangannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.